Karena Ibu Nikita Mirzani kan dia masih sanggup membiayai, dia juga mencukupi kebutuhan hari-hari, baik jadi begini, kalau kita melihat, saya pun juga mengikuti perkembangan Ibu Nikita Mirzani ya di dalam mendidik anak. Sebenarnya Ibu Nikita Mirzani itu bagi saya pemandangan pribadi ya. Beliau itu saking untuk anaknya itu dijaga sebetulnya. Beliau juga menginginkan anaknya itu sekolah, kuliah ke luar negeri kalau saya lihat ya. Baguslah seorang ibu itu bagaimana supaya anaknya berhasil. Namun di tengah-tengah perjalanan kan banyak banyak hambatan, banyak cobaan. Seorang ibu itu wajar dong kalau untuk berkeinginan anaknya itu sukses seperti itu. Kalau saya lihat Ibu Nikita Mirzani perjuangannya luar biasa. Beliau adalah seorang wanita yang tangguh, ulet. Dia membesarkan anaknya, putra putrinya dengan sendiri loh. Dia tidak ketergantungan suami. Bagi saya ini ibu yang sangat luar biasa. Ya. Kalau bagi saya bagus Bu Nikita orangnya. Tapi kan anaknya sendiri merasa tidak nyaman dalam tanda kutip mempunyai seorang ibu yaitu NM. Gimana nih? Sebenarnya itu kita di dalam Islam itu diatur ya bahwa kita harus menghormati ibu, memuliakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah segala dosaku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Umi baru bapak. Jadi surga itu kalau doa ibu itu tiada antara, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau si Ananda Loli dia berprinsip tidak nyaman, ya ini harus dilihat dulu. Kan niat ibunya baik supaya anaknya sekolah, supaya nggak kabur dari rumah seperti itu. Karena kalau melanggar perintah ibu, melanggar kasih sayang ibu, nah itu perlu dipertanyakan. Itu kan sudah mengarah ke durhaka sepertinya. Kalau anak tidak mau nurut kata orang tua. Karena perempuan, kalau laki-laki kan lebih luas langkahnya. Kalau perempuan kan harus dijaga namanya anak perempuan seperti itu. Tapi kan statement dia mengatakan bahwa tidak sudi punya seorang ibu yang sering berseteru dan viral dengan kata-kata yang tidak pantas. Gimana? Dilihat dulu ya, dia dilihat apa namanya di sisi apa seperti itu. Kalau Ibu Nikita Mirzani memang dia orang entertainer ya, orang seniman. Beliau bekerja untuk mencari uang, untuk nafkah keluarganya, anak-anaknya, putra-putrinya. Jadi perseteru ya mungkin hambatan halangan bagi dia. Cuman niat kalau saya lihat dia kan saking untuk bekerja keras, dia seorang entertainer. Kalau di mana sisi ininya, misalnya dia berseteru, dia juga berseteru kalau misalnya dia tersinggung. Kalau dia nggak tersinggung kan nggak berseteru kan. Dia juga punya aturan, nggak juga kalau ibaratnya itu ada api, ada asap gitu. Ada penyebabnya, ada sebab akibatnya. Nggak mungkin seseorang itu langsung teriak-teriak, tapi tidak ada sebab akibat. Pasti ada sesuatu yang bikin dia jengkel atau yang membuat dia tidak menerima siapapun manusianya. Kita kan kalau tidak terima pasti akan klarifikasi seperti itu. Pasti akan memberikan peringatan seperti itu ya. Terjadinya kisruh kata-kata yang tidak pantas untuk ibu sendiri kan awalnya dia ditaruh di rumah aman. Jadi taruh rumah aman itu kan dia keluar. Tapi sebelum dia keluar itu kan juga kita Mirjani juga sangat perhatian dan kebutuhan apapun yang di rumah aman dipenuhi oleh ibunya sendiri. Gimana nih? Nah, itu seorang ibu yang kalau saya lihat Ibu Nikita Mirzani itu memang orangnya dermawan. Orang lain aja ya dia kasih uang, dia orangnya royal. Ke orang yang nggak punya, orang jalanan, tukang ojek, dia sawer, dia kasih uang, kasih. Itulah apalagi anak sendiri. Nah dia tuh menginginkan anaknya tuh jadi orang mandiri, sekolah, kuliah, ke luar negeri, bahkan diperjuangkan pada saat itu. Cuman karena kondisi pengaruh teman-teman, lingkungan, akhirnya kan gagal. Nah
semua diseranain. Mobil, rumah diberikan. Mana ada sih seorang ibu ya single sendiri itu membesarkan anak, dibangunkan rumah masing-masing, punya mobil masing-masing. Sebenarnya ini anak harus bersyukur. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa Allah akan ya Allah itu akan menambah nikmatnya bagi orang yang bersyukur. Tetapi kalau yang kufur tidak mau mensyukuri nikmat, maka akan datanglah azab Allah yang sangat pedih. Nah ini anak kalau begini kan tidak bersyukur namanya. Sebenarnya banyak lagi anak-anak yang di luar sana yang tinggal di kolong jembatan, mereka yang hidup kekurangan, mereka yang hidup di gerobak, mereka juga tidur di emperan, nyamuk yang gede, ya malam-malam mereka beratapkan langit, lantainya bumi, tidur kehujanan kepanasan. Jadi kalau seorang anak itu harus banyak bersyukur lah ya. Bicara bersyukur pada akhirnya anak itu minta diadopsi Iya, kepada orang. diadopsi ya. Nah, gimana tuh kata-kata adopsi? Padahal dia punya ibu yang sangat baik, prihatin, Iya. depannya. Gimana? Untuk menuju proses ini ya silakan saja di mana dia nyaman. Yang penting anak ini kan aman ya. Kalau menurut Ibunda Nikita Mirzani, beliau silakan, yang penting anak itu aman. Asalkan yang mengadopsinya juga bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum berlaku. Ingat Undang-Undang 35 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, itu ada diatur. Jadi anak itu harus mendapat pendidikan yang layak, pendidikan agama yang bagus, dan semua harus dipenuhi. Asalkan yang mengadopsi itu dengan penuh tanggung jawab seperti itu. Silakan, yang penting anak itu selamat. Kalau Ibu Nikita Mirzani kan yang penting anaknya selamat. Intinya kan dengan kondisi begini, kredit, intinya urgensi, kalau melihat kan yang penting anaknya bisa untuk hidup lebih ini, untuk sementara ini ya, untuk mengamankan secara kondisi seperti ini. Tapi kan kalau menurut agama, hukum dalam tanda kutip, ibu yang masih sanggup, masih sayang, tapi dia minta diadopsi, apa sih hukum agamanya itu? Tergantung nawaitunya. Innama a'malu binniyat. Kalau memang anak itu untuk dia supaya dia aman, hidupnya tentram, bisa hidup bahagia, untuk menjadi sesuatu yang lebih baik masa depannya, itu boleh. Cuman kalau niatnya misalnya udah nggak bagus, ya itu yang dikatakan haram. Tergantung dengan nanti asas manfaatnya seperti apa. Ya seperti itu. Tapi kan sekejam-kejamnya ibu nggak mungkin lah ya kan, untuk mencelakakan seorang. Tapi pada akhirnya dia minta diadopsi, itu kan gimana ya, menurut agama itu juga dilarang, dan itu juga ada dosa durhaka anak untuk mengatakan bahwa dia minta diadopsi. Gimana untuk agama sendiri? Cenderung ke sana. Karena Ibu Nikita Mirzani kan dia masih sanggup membiayai. Dia juga mencukupi kebutuhan hari-hari, baik itu makannya, minumnya, terus sekolah, pendidikan, kuliahnya. Tinggal anak ini karena tadi dikatakan orang-orang yang lupa jasa orang tua. Kan orang tua itu 9 bulan ngandung ke sana kemari, nangis, melahirkan lagi, sakit loh. Selama dibesarkan, dibuai sampai 0 sampai SMA itu 18 tahun loh mendidik, ya kan? Nah, ini anak harus banyak-banyak belajar zikir, agama, pengetahuan fikih yang bagus supaya dia adem hatinya. Nah, silakan aja pendekatan kepada ustadz, ulama, belajar ngaji kemana-mana. Ya insya Allah kita doakan si Ananda Luli ini cepat ya, hatinya terketuk hatinya untuk tidak melupakan jasa ibu. Karena ibu memang bahaya kalau kita melawan kata-kata ibu seperti itu. Tapi kan peribahasa kan surga di bawah telapak kaki ibu. Kata-kata itu kan terserap kata untuk anak, untuk mengabdi, ya kan? Iya. Ya kata menurut, tapi kata-kata adopsi dia tidak suka lagi hidup dengan ibu kandungnya sendiri, ya kan? Untuk mengingatkan seorang manapun selain Loli itu apa sih untuk agama pun juga. Jadi wahai anak-anak di muka bumi ini, segeralah ya bersyukur ibu masih ada. Banyak anak-anak yatim di luar sana, mereka yang lahir tidak melihat ibunya meninggal, ibunya nggak tahu kemana pergi. Dia kan
Nah, kita bersyukur masih ada ibu seperti itu. Orang yang melupakan ibunya itu akan bahaya, akan menjadi ahlinya neraka. Kita bersyukur masih ada orang tua, ada bapak, ibu, keluarga dan seterusnya. Banyak di pondok yatim, di anak-anak yatim sana mereka yang tidak punya orang tua lagi. Maka dari itu harus lebih berhati-hati, muliakanlah ibu kita, jangan sampai kita salah langkah seperti itu. Tidak boleh melawan, tidak boleh berkata kasar. Muliakanlah ibu, mumpung masih ada ibu, perjuangkan, muliakanlah ibu kita, sayanglah ibu kita. Nanti kalau ibu kita telah tiada, kita mau ngasih apa? Seperti itu. Apalagi kan si kita iri dengan berseterunya anak kan minta diadopsi, dan akhirnya juga si ibunya sendiri mengucapkan siapapun yang adopsi silakan, tapi pada akhirnya sini kita menjadi juga malah mencari seseorang anak yang butuh sekolah sampai tinggi dia welcome untuk membiayai. Gimana tuh? Ya, karena kedermawanan hatinya Nikita Mirzani. Kan kita juga punya kisah Nabi Nuh kan, anaknya durhaka semua tuh. Ada yang murtad, ada yang macam-macam seperti itu kan. Ya, ibu Nikita Mirzani memang dermawan kalau saya lihat. Dia ingin menunjukkan dia mampu loh membiayain orang yang nggak punya seperti itu kan. Biar nanti Loli bisa malu sendiri seperti itu. Itu kedermawanannya dia. Membiayai seseorang itu kan juga berat kan, punya waktu dan modal yang besar, apalagi tingkat dalam waktu yang bertahun-tahun. Karena kedermawanan hatinya ibu Nikita Mirzani seperti itu. Makanya Loli harus lebih berhati-hati, segeralah mohon maaf, sayangi ibu, sungkem. Surga kan di bawah telapak kaki ibu, nggak ada surga di bawah telapak kaki bapak, nggak ada kan? Surga itu di bawah telapak kaki ibu, nggak ada surga di bawah telapak kaki bapak-bapak. Seperti itu. Untuk mensejahterakan atau untuk mengingat apapun yang terjadi kisruhnya antara anak dan Nikita Mirzani, apa sih yang harus direnungkan antara satu sama lain, karena kan juga ini orang yang berada dan berpendidikan. Iya, segera untuk kembali kepada agama Allah, ke Al-Quran dan hadis. Lihat suri teladan Nabi besar Muhammad SAW, beliau tidak pernah marah, nggak seperti sekarang manusia ini kan dikit-dikit marah. Rasulullah nggak pernah marah, tahan amarah. Itulah orang-orang yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik ibunda ataupun anak dimanapun berada. Segera mendekatkan diri, bersikap sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita doakanlah Ananda Loli semakin mulia ya, semakin berserah diri kepada Allah. Untuk ibunya sendiri yang penuh kesabaran, Ya. Saat lihat ini dia suka dan nangis, sedih dengan banyak problem-problem masalah. Gimana doa? Semoga cepat teratasi, cepat diberikan kemudahan insya Allah. Karena tidak ada Allah itu memberikan ujian di luar kemampuannya. Percayalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah memberikan suatu ujian di luar kemampuan manusia. Seperti itu.